Asian Development Bank memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta US dollar atau setara 8,28 triliun rupiah kepada Indonesia untuk memperkuat daya saing, mendorong pertumbuhan hijau dan mempercepat perdagangan Indonesia melalui subprogram ketiga dari program daya saing, modernisasi industri, dan percepatan perdagangan atau CITA. Pemirsa, Asian Development Bank memberikan pinjaman senilai 500 juta US dollar kepada Indonesia untuk memperkuat daya saing, mendorong pertumbuhan hijau melalui subprogram ketiga dari program daya saing, modernisasi industri, dan percepatan perdagangan. EDB menyebut reformasi kebijakan di bawah subprogram CITA akan membantu menarik lebih banyak investasi di bidang usaha hijau dan berkelanjutan. Asian Development Bank memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta US dollar atau setara 8,28 triliun rupiah kepada Indonesia untuk memperkuat daya saing, mendorong pertumbuhan hijau dan mempercepat perdagangan Indonesia melalui subprogram ketiga dari program daya saing, modernisasi industri, dan percepatan perdagangan atau CITA. Dalam keterangan resminya, Direktur EDB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengungkapkan reformasi kebijakan di bawah subprogram CITA akan membantu menarik lebih banyak investasi di bidang usaha hijau dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberdayakan usaha di daerah, terutama usaha milik perempuan. Adapun program ini berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan skala usaha, dan memperkuat upaya Indonesia dalam mengembangkan industri hijau sebagai respon terhadap resiko iklim. Subprogram ini melanjutkan momentum dari dua subprogram sebelumnya yang disetujui pada Oktober 2021 dan September 2023. Subprogram 3 ini melanjutkan kemajuan dengan menjadikan Indonesia tujuan investasi yang lebih menarik, mengatasi hambatan perdagangan, dan melanjutkan dukungan kepada UMKM. EDB juga menilai sejumlah inisiatif penting dikeluarkan pemerintah Indonesia, termasuk menerbitkan izin otomatis melalui sistem online yang telah diperbarui, mendorong pertumbuhan hijau dengan memberikan keringanan pajak bagi industri kendaraan listrik, serta memperkuat dukungan bagi usaha kecil melalui program inkubator baru dan sensus nasional agar dapat lebih memahami kebutuhan dan potensi usaha kecil tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan segera membangun proyek pengolahan sampah menjadi energi alias waste to energy di 10 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu proyek waste to energy tersebut akan dibangun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Prasetyo Hadi menegaskan pembangunan proyek ini tidak menggunakan APBN dan dikerjakan oleh Danantara. Pembangunan tersebut merupakan tahap awal pembangunan yang akan direalisasikan di 34 kabupaten kota. Puluhan wilayah tersebut dipilih karena sampah yang dihasilkan sudah mencapai 1.000 ton dalam sehari. Program pengelolaan sampah kita yang akan dibangun di 34 kabupaten kota yang sampahnya sudah di atas 1.000 ton per hari. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dengan sekarang memiliki Danantara dapat mencari skema sehingga penanganan terhadap masalah sampah terutama di 34 kabupaten kota, dan ini sudah akan yang siap dibangun di 10 titik termasuk di Bantar Gebang. Ya, tentu proyek pengolahan sampah menjadi energi alias waste to energy ini hanya menjadi salah satu bagian dari ekonomi hijau ataupun transisi energi menuju EBT yang harus kita dukung, dan kita harapkan tadi proses transisi waste to energy bisa dilakukan di 10 titik, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menyebar di titik-titik lainnya, karena ini juga salah satu hal yang harus kita dukung karena sampah yang dihasilkan memang sudah cukup banyak, dan ini jika bisa menjadi energi tentu akan bermanfaat juga untuk masyarakat pada akhirnya. Ya, benar sekali Fajar. Memang patut diapresiasi ya proyek untuk waste to energy ini karena bisa menjadi solusi dua arah nih, solusi mengatasi persoalan sampah dan juga kita menciptakan energi hijau ya. Dan semoga saja benar kata Fajar tadi, tidak hanya di 10 titik bisa cepat terrealisasi, bisa di seluruh Indonesia dan banyak titik-titik
lainnya ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF telah menggelar Investor Protection Month. Ya, penyelenggaraan event ini pun mendapat apresiasi dari OJK karena telah memberikan keyakinan perlindungan keamanan para investor dalam setiap transaksi yang dilakukan. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF sukses menggelar Investor Protection Month di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Kegiatan yang bertema cerdas digital, cermat finansial ini dibuka langsung Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, serta Direktur Utama Indonesia SIPF, Gus Rinaldi Akhyar, dan jajaran Direksi SRO. Dalam sambutannya, Inarno mengapresiasi Indonesia SIPF yang telah menyelenggarakan Investor Protection Month sejak 2021. Menurut Inarno, para investor tetap harus diberikan keyakinan akan perlindungan keamanan, transparansi, dan keadilan di setiap transaksi yang dilakukan. Disinilah Indonesia SIPF berperan penting dalam memperkuat fondasi perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Ya, di mana perlindungan investor tidak hanya mencakup dalam keamanan transaksi keuangan, namun juga terkait dengan perlindungan data, keamanan cyber, dan juga integritas dari sistem informasi. Saya menyampaikan apresiasi ya kepada P3IEI, susah namanya nih, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, panjang ya gitu ya, yang seringkali kita mudah ingatnya adalah SIPF gitu ya, yang konsisten penyelenggaraan kegiatan tahunan ini. Sementara itu, Direktur Utama Indonesia SIPF Gus Rinaldi Akhyar menyatakan, mekanisme perlindungan investor telah disusun sesuai mandat regulasi dan terus diselaraskan dengan praktik terbaik internasional, sehingga investor tidak hanya mendapatkan rasa aman, namun juga nyaman dalam berinvestasi. Kami perlu tegaskan kembali bahwa mekanisme perlindungan investor di Indonesia telah tersedia, disusun sesuai dengan mandat regulasi dan terus diselaraskan dengan praktik terbaik di internasional. Mandat perlindungan ini sudah diberikan kepada kami, yakni Indonesia SIPF. Dengan adanya perlindungan ini, investor tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimilikinya, tapi juga mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Indonesia SIPF hadir sebagai pelindung terakhir yang berfungsi untuk memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dalam penyelenggaraan Investor Protection Month, Indonesia SIPF menghadirkan 3 agenda utama, antara lain peluncuran kampanye nasional bertajuk Cerdas Investasi Aman Proteksi, agenda diskusi panel dengan berbagai narasumber di bidang keamanan cyber, dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Edukasi Investor di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel.